Halo Sonedex, balik lagi sama gua Kevin. Di belakang gua udah ada Innova Zenix yang waktu itu kita pernah review sebelumnya. Dengar sih gara-gara ngomongan gua. Setelah off cam terus gua bilang, kok kayak sedikit kurang power ya, gua bilang gitu. Kedengeran sama ownernya. Bener gak kok Teddy? Bener. Panas. Nah, akhirnya panas kaki gua. Oke, jadinya kedengeran sama ownernya kok. Nah. Aduh, sorry Om, jadi keluar banyak untuk nge-upgrade mobil ini. Oke, mau nggak mau. Kok cerita yang sebenarnya itu seperti apa sih? Kok bener gak sih gara-gara ngomongan gua? Atau memang ownernya itu, atau udah bosen sama kontes menang mulu kok? Asik dong. Jadi sebenarnya nggak totally seperti itu, tapi ada faktornya juga kan. Waktu ngebangun yang pertama kali kan pakai DSPM. Terus blamnya pakai yang seri medium ya. Jadi memang mau coba main di kelas bawah gitu. Ya kan? Tapi setelah itu sudah beberapa kali kompetisi ya, sering menang juga ya. Terus mendengar mobil squad-squad yang lain ya, yang kelas speakernya lebih tinggi ya, ke yang kelas pakai multi-amp gitu ya. Kok beda ya gitu. Nuansa mewahnya itu beda gitu. Terus pernah juga dikomentarin juri, semua udah bagus, cuman kurang mewah dikit gitu ya. Nah, itu juga menjadi trigger lah gitu. Tapi anyway, perjalanan mengupgrade audio itu kan memang seperti itu ya. Lu tes dulu di satu kelas yang lu sampai pol-polnya, mentok-mentoknya sistem itu bagaimana. Nah, sebelum lu naik kelas, lu harus pastiin dulu lu bisa bedain nanti gitu loh. Jangan sampai lu keluar duit banyak, lu nggak bisa bedain. Kan namanya sia-sia gitu. Itu duit lah. Iya, itu sih. Jadi kalau yang dilihat dari di belakang ini, waktu itu kosong. Yes. Cuma ada subwoofer satu di sini. Betul. Nah sekarang yang terpasang itu apa kok? Ini komponennya jadi banyak banget nih dan bertingkat. Bertingkat. Ini pasang apa aja kok? Jadi kayak bangun apartemen gitu. Oke kok. Tadinya kan DSPM. DSPM kan barangnya kecil-kecil. Cuman ada tambahan ampli. Waktu itu ketiga sih amplinya, tapi kecil-kecil semua. Sehingga semua masih bisa masuk ke kolong dashboard ya. Kolong dashboard Zenix kan taruh komponennya di bawah persneling gitu. Iya. Gitu. Nah sekarang begitu main multi-amp, ini nggak hanya speakernya yang di-upgrade, tapi perangkat aktifnya juga semua kena upgrade, termasuk subwoofernya. Jadi change the whole system gitu. Nah, di sini kita pakai 3 buah amplifier, 2 buah yang 4 channel, 1 buah yang 2 channel untuk subwoofer gitu. Kebetulan semua pakai Mosconi Zero. Semenjak upgrade berkenalan dengan GSC, masuklah streamer juga ke sini, termasuk kabel-kabel GSC juga. Tapi di mobil ini ya mungkin 50% lah ya kabel GSC-nya. Ya, masih campur dengan kabel Cooper dari Orion Audio. Jadi ya 50-50 lah gitu. Tapi nuansa musikalnya si GSC udah terasa banget sih di mobil ini. Gitu. Subwoofer juga ganti. Ini semua Fanatic Blam. Die-hardnya Blam nih. Blam banget. Die-hardnya Blam. Subwoofer pakai Blam yang super sub ya. Super sub yang 10 inch ya. Kebetulan saat mengupgrade juga barangnya pas ada gitu. Pas launch juga gitu. Speaker depannya nantilah waktu kita masuk ke dalam kita cerita speaker depan. Di sini juga ada satu reservoir Tandon ya. Dari beliau inilah yang nama Tandon itu kita kenal. Asal GSC dibilang Tandon itu di ini. Reservoirnya. Gitu. Reservoir satu, dua actually, satu di sini, satu di dalam sana ngumpet untuk firing up semua sistem ini. Jadi kelihatannya si Om ini bangku belakang itu masih digunakan. Idealismenya iya. Syaratnya gue mau banyak perangkat, tapi bangku belakang nggak boleh dicabut. Dan di atasnya ini masih ada grill, tapi untuk dikasih unjuk ke Sonedex semua, makanya kita copot. Ya. Nanti bisa dipasang lagi kok. Dan ada yang kita mau tanya nih. Mungkin ada Sonedex yang baru nonton ini mempertanyakan ini. Jadi kalau misalkan lu udah pakai kabelnya GSC, apakah kepalanya bisa pakai barang yang lain? Kepala RCA-nya itu pakai yang lain? Memang begitu, karena GSC memang tidak memproduksi plug RCA. Plug RCA memakai, iya betul. Plug RCA tergantung grade-nya ya. Yang grade murah dia pakai Fiberg ya. Terus yang atasnya dia pakai WBT. Nah, kalau yang dari Kotedi sendiri menyarankan kalau udah pakai GSC, kepalanya itu pakai apa? Yang terbaik? Ya sebenarnya bisa di custom.
Cuman kadang-kadang balik lagi ke budget si owner. Oke. Kalau dia beli GSC yang seri murah, tapi kepalanya pengen pakai WBT, itu kan harga kabelnya jadi naik drastis gitu. Itu aja sih. Tapi kalau mau upgrade sah-sah aja gitu. Oke. Jadi Soundedix penasaran sama hasil suara kayak gimana? Yuk kita ke dalam untuk dengerin suaranya. Yuk. Oke Soundedix, sekarang kita udah di dalam mobil Zenix ini yang udah kayaknya ini di sini udah ada apa namanya? Radio. Ya. Terus juga kayak ini kayak ketum something nih. Dia udah masuk dalam satu community nih kelihatannya. Ya, ini salah satu member seniornya Inzenity sih. Oke. Inzenity komunitas Zenik ya. Iya. Heboh lah pokoknya. Iya, di sini ada radionya untuk komunikasinya mereka kalau misalkan mereka lagi touring ataupun konvoy. Full aksesoris. Nah, terus ada tot. Dan apa ya namanya? Ini bangkunya juga udah nggak biasa. Di sini juga udah di custom untuk kontrolernya, jadi ada di tangan. Udah pakai iPad juga. Ya. Tapi entah kenapa ambience-nya kayak gue berasa di spa. Merah-merah kayak kita pakai kimono. Cozy duduk nyender gitu ya. Terus pilih nomor. Aduh, ada ambient light-nya lagi kan? Yoi. Bukan jelek, nyaman. Jadi nyaman gitu loh tuh, ambience merah gitu kan, sofanya merah. Gue jadi keinget sesuai tema tema joknya. Tinggal kalau misalkan seperti ini, gitu loh, nyaman. First impression itu nyaman, jadi keinget something di masa lalu. Duh, malu gue. Member kayaknya. Om, thank you Om. Terus untuk dari segi audionya sendiri, ini kayaknya 4-way, bener kok? Bener, 4-way. Karena ada super tweeternya. Iya. Bisa dijelasin nggak kok, yang terpasang ini Blam seri apa, tipe apa, dan ada treatment apa di mobil ini kok? Sekali lagi, mobil-mobil kita nggak banyak treatment aneh-aneh. Kita benar-benar mau optimalin dari sisi tuning ya. Tapi di balik sini ada harmonizer satu. Tapi yang kecil ya, karena saat itu kita tes, bassnya lebih fokus, ya udah pakai terus sampai sekarang gitu kan. Nah, untuk 3-way-nya pakai Blam Signature Multix ya, Multix sekali lagi yang tweeternya gede. Kebetulan ini milih warna yang rose gold ya, karena ya pengen sedikit beda lah gitu. Ya, nah super tweeter pakai Blam juga. Kebetulan saat mau mengupgrade, pas banget sih Blam ngeluarin super tweeter ini, jadi udah dicoba sekalian, jadi ya kita tuningin sekalian gitu. Oke. Nah, pertanyaan Eko, ini pertanyaan dari gue sendiri pribadi, apakah perbedaannya super tweeter ditaruh di atas atau di belakang tweeter sama mid-range ini? Nggak ada bedanya. Suka-suka kita mau taruhnya gimana. Oke, berarti tuningnya nanti menyesuaikan. Berarti dari Kotedi Niki Motor itu position kalau misalkan ini jangan apa namanya, off axis maksudnya. Iya. Off axis. Super tweeter actually tetap harus agak off axis supaya kita nggak dapat low frekuensi dari super tweeternya. Oke. Benar-benar dia tersaring gitu. Berarti jadi kita hanya dapat tuning lah. Ya, balik lagi kita tuningnya melihat posisinya juga kan gitu. Oke. Ya. Berarti kan soalnya ada orang yang kudu nggak boleh, itu harus kudu ada di situ, dapatnya di situ. Enggak sih. Oke, ya udah. Berarti kita harus menghargai setiap installer itu berbeda. Gua mempertanyakan ini untuk memperjelas kalau misalkan pemahamannya Kotedi, enggak kok, semua balik lagi ke tuning. Gitu aja. Jadi ada orang yang mungkin kudu harus ditaruh di sini, kudu harus di sini gitu. Ya semua balik lagi ke tuner lah. Jadi kita nggak usah memperdebatkan itu. Yang benar di sini. Enggak. Tidak ada rumus yang benar. Setiap tuner dan installer ataupun installer dia punya treatment masing-masing. Iya. Jadi gue di sini cuma menyampaikan dan mempertegas kalau misalkan Kotedi ya ciri khasnya ya lu mau taruh sini yang penting gue tuning gue bisa dapat gitu aja. Lu pernah lihat nggak orang naruh tweeternya di bawahnya mid range? Benar-benar dibalik gitu. Ya, as long as lu bisa bikin suaranya bagus, sah-sah aja. Masalah sih sebenarnya. Sah-sah aja kan? Selama lu bisa dapat. Iya. Ya mungkin ilmu gue belum nyampe sana. Kasar ngomongnya ilmu gue belum nyampe sana. Lu bisa dapat wanjirit. Iya.
Cengli dong, kita harus appreciate kalau ternyata penempatannya berbeda tapi kok bisa dapat ya gitu loh. Ya kita harus appreciate. Bukannya kita malah nyalahin mereka gitu loh. Jangan hanya karena visual aja gitu. Dengerin dulu suaranya. Bener. Oke kok, sekarang kita dengerinnya tetap pakai streamer dan ini kita pakai iPad. Ya, iPad sebagai controller. Oke, kok sekarang kita dengerin lagu pertama. Terserah kok mulai dari mana. Kita mulai 1, 2. Ya. Late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on the makeup, brushes her long hair, and then she asks me, do I look alright? And I say yes. You look wonderful tonight. Kok ini well balanced. Well balanced ya. Well balanced. Ya maksudnya gini loh. Nggak itu kan nih lagu Cening kan ada gitar kulit, dan ada bobot suara dari Cening itu sendiri. Entah gimana, entah apa yang gua dapet, mid high-nya, gua pikir wah ini pasti ada something nih, enggak kok. Mid bass-nya sama sub-nya udah nitik nih, udah jadi satu nih, udah blending. Tuh, gua nggak tahu ini 3 taruh kata ini jauh, tapi dia udah jadi satu. Udah well balanced gitu gimana sih? Udah koheren, udah ketemu. Dan lu tahu apa kalau misalkan ada tuk gitu ya. Nutuknya di sini. Nutuknya ketukannya tuh bisa lu bisa berasa ketukannya. Energinya. Energinya itu tersalurkan. Dan lu lihat posisi Super Twitter itu kan dekat sekali sama pendengar ya. Oke. Ya maksudnya kalau nggak hati-hati tuningnya, simbalnya itu kan perasa forward. Iya. Ini enggak di belakang. Enggak. Makanya gue bilang balance. Dan kepala gue tuh nggak lari. Secara motorik kalau misalkan, gue ulangin lagi, kalau misalkan secara motorik, silakan coba sendiri, maksudnya Sonedic semua, silakan coba sendiri. Kalau misalkan lu lagi duduk, mendengarkan sesuatu yang tajam dan kuping lu tuh berasa, ada sesuatu yang tajam, sharp, nyelkit, atau yang forward, nyelkit, atau shouty, otomatis ada lu secara motorik lu pasti begini. Atau lu gini nih, lu suara terutama Kevik ya. Kayak gitu kok. Begini nih, sampai gitu. Lu sakit, gendang lu tuh tidak bisa menerima gelombang itu. Frekuensi itu tuh tajam banget buat di kuping. Sampai lu begini nih, atau lu begini mundur gitu loh. Kecilin gitu loh. Terus apa lagi ya? Gue cuma bisa bilang di lagu pertama ini well balance ya. Karena lu tahu sendiri kalau misalkan di Cening ini kenapa menjadi salah satu favorit untuk para installer. Karena recording dia udah bagus. Recordingnya bagus ya. Voice-nya dan positioning-nya itu semua udah tertata, udah rapi. Recordingnya bagus dah, source-nya udah mesti cari yang bagus. Dan itu tadi kita pakai player-nya, streaming itu kita pakai Tidal ya. Tidal, iya. Kita pakai Tidal. Kalau udah pakai Tidal berarti kan itu apa? Kita mainnya itu tadi. High res. Udah lossless. Ya. Nah, sekarang gue mau tanya-tanya sedikit tentang streamer kok. Ya. Kita kalau buat yang belum pernah ngeliat videonya dari Ko Teddy, Niki Motor itu, Ko Teddy ini pernah ngebahas tentang streamer. Ya. Fullnya, linknya itu ada di atas, nanti silakan search sendiri. Buat singkat aja kok, streamer itu kenapa dulu dianggap sering nge-lag lah atau suaranya busuk lah gitu loh. Tanggapannya Koko apa kok? Sorry kok, salah satunya gue. Oh gitu. Salah satunya gue. Nah, kebetulan kan kita baru mengeksplor streamer ini belakangan ya. Tapi
Tapi musim-musim orang pakai streamer itu udah sebenarnya udah agak lama ya. Udah dari agak lama. Mungkin aja pertama yang saya tahu sih streamer tuh kan barang home ya. Barang home. Untuk masuk ke mobil, ya kan? Dia kan perlu mengganti di home kan colokannya AC. Listriknya listrik AC. Terus di dalam adaptor dia rubah menjadi DC dengan voltase tertentu tergantung merek streamernya gitu. Nah, sedangkan di mobil listriknya itu 12 volt, langsung DC gitu. Tapi DC-nya kan 12 volt. Tergantung si streamernya dia bekerja di range voltase berapa gitu. Kan harus disesuaikan. Artinya harus ada step down ya kan. Disitulah power supply-nya harus dibuat linear dulu gitu. Baru suaranya akan tenang dan bagus gitu. Nah, kebetulan saya nggak pernah coba streamer yang robahan lain selain GSC, jadi gue nggak bisa ngomong. Yang gue rasa sih, yang streamer yang robahan GSC, artinya robahan power supply-nya ya, dikerjakan sama GSC, gue nggak ada komplain sih, fine-fine aja. Dan gue malah merasa itu resolusinya berasa banget high res-nya gitu. Terasa kita baru ngalamin nih ini high res yang sesungguhnya karena play by wire, bukan streaming, bukan wireless. Kalau zamannya kita pakai handphone, pakai Bluetooth, itu kan datanya banyak yang hilang di saat wireless transmission ke sistem gitu. Itu penjelasan singkatnya ya. Iya. Jadi kalau misalkan Bluetooth, misalkan di handphone udah 5.3, 5.3. Ternyata yang ini lo 5.0, berarti kan nggak bottleneck. Iya, bottleneck. Datanya betul. Yang dikirimin dulu 10, yang dia bisa terima cuma 5. Kan ada yang putus-putus, patah-patah. Suaranya kok jadi nggak enak sih, kadang patah-patah gitu loh. Nah, kalau streamer ini itu tergantung provider. Bener apa nggak kok? Tergantung si modemnya maksudnya. Bener apa nggak? Bener. Jadi kalau dia sangat berkaitan sama internet toh. Namanya juga streamer. Betul. Dia pasti streaming kan gitu. Betul. Tapi intinya adalah high res itu di streamer kenapa bisa keluar karena dia play by wire kabel. Sama seperti halnya lu pakai DAP. DAP tapi koneksi kabel ya, bukan Bluetooth ya. Itu sebenarnya udah high res juga. Cuman DAP kelemahannya dia adalah barang portable. Kalau baterai. Kalau baterainya udah lemah, suara juga mempengaruhi. Yes, betul. Oke, sekarang udah zamannya streamer dan mungkin benar kata Ko Teddy, mungkin gue dengernya itu zaman dulu. Ini terlalu baik kok nih orang. Mungkin gue dengernya waktu zaman dulu. Mungkin gue dengernya itu zaman dulu. Sebelum streamer dan sebelum gue mengenal GSC. Ya. Cekli ngomong. Ya. Kalau misalkan gue denger sebelumnya, ya mungkin convert AC to DC-nya itu belum bersih, ya. Jadi suaranya jadi up and down atau nggak stabil lah. Kasar ngomongnya itu nggak stabil. Setelah diperbaiki oleh GSC, suaranya jadi lebih stabil dan suaranya itu play by wire. Jadi wire-nya pakai GSC lah udah. Jadi suaranya jadi lebih bagus, lebih lossless, lebih open. Dan di mobil ini tadi lagu pertama gue berasa lebih airy. Udah itu aja. Jadi yuk kita dengerin lagu kedua. Ayo. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things
took the time, but you were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied, satisfied. Mau nangis gua. Oke. Jadi emosinya dapet, pesan yang kerinduan perempuan ini tuh tersalurkan. Basahnya becek lagi. Becek ya. Basahnya, beceknya, leher kerongkongannya itu tervisual. Dan berasa nggak tadi permainan pianonya itu tunes-nya, velocity-nya, speed-nya sewaktu piano itu dia mainin. Mungkin kata yang tepat realismenya ya. Kita berasa seperti mendengar langsung gitu ya. Ya, real. Ya. Jadi lo bisa tervisualkan di kepala lo kalau misalkan nih cewek nyanyi tapi sambil menyampaikan pesan itu dan emosi itu tersampaikan ke kita. Gua gak mau denger full lagu, sedih gua gitu. Oke, Yuko, kita dengerin lagu ketiga. Lagu ketiga kita Playing God ya. Ketuk 2, 3. Ulang lagi. Yang ini ulang lagi di awal ya. Coba bantu gua denger. Sekali lagi. Oke, kenapa gue minta ulangi terus? Karena gue mau patahin karena di mobil sebelumnya di lagu ini awalnya itu yang harusnya butek, ini guys yang rusak lagu gue bilang.
Perhatiin deh, coba bener apa enggak. Lu coba pakai headset yang bagus, udah gitu lu coba dengerin di TV ataupun lu dengerin pakai sound system lu yang di rumah atau di mobil lu. Mungkin gua salah, coba koreksi. Di lagu Polivia ini yang Only Playing God, dia kan tuh lagunya dari awal itu dari PH, suaranya butek deh dari awal. Kayak suara kayak ada kependem terus lama-lama kebuka lama-lama jelas sebelum main gitar. Itu sebenarnya harusnya butek. Di sini tuh yang lagu pertama oke, gue dengerin kok bersih, gue salah kali, gue dengerin udah sampai tengah, gue minta ulang lagi tapi minta dinaikin. Enggak, gue nggak denger buteknya kok. Memang clear ya. Gila, lu bisa ngerusak recording. 3 kali lo gue dengerin dengan apa namanya? Untuk pastiin. Bener, untuk mastiin gue dengerin sekali lagi, tapi udah sampai ke depan sampai denger ada gitarnya. Rusak anjing, serius kok. Mungkin gue salah ya, gue nggak tahu. Tapi apa yang gue dengerin, apa yang gue kenal, gue ngegas ini. Gue pasti ngegas kan, karena gue ngerasain perbedaannya. Ya. Oke, lagunya udah hafal mati padahal ya. Lah, gue yakin kok, soalnya di depan itu mestinya dia itu mesti butek dulu. Harusnya butek. Dia butek kayak ada satu selendang yang ketutup. Lama-lama kebuka, ke fade, jadi clear gitu loh. Mungkin nggak di sini tetap ada, tapi nggak ada. Bukan nggak ada kok. Ada. Lebih clear, ya. Nggak ada, gue mesti ngegas itu karena gue ngerasain perbedaannya. Perbedaan itu begini, bukan perbedaan cuma lagu. Enggak, perbedaan itu beda jauh karena gue mengenal lagu Playing God ini dari Polivia. Kenapa gue hampir satu tahun ya? Hampir 1 tahun lebih gue dengerin lagu ini di beberapa mobil jagoan yang lainnya gitu loh. Wah, rusak nih bener. Nanti denger lagi untuk pastiin gitu. Oke, ada pesan nggak kok? Ada pesan nggak dari si ownernya? Yang kita mau, ada satu lagu lagi yang dititipin. Ya, sorry kok. Gua mules mau boker dulu. Sorry. 2000 years later. Jadi ini salah satu lagu di Yusachi kemarin ya, lagu barunya untuk season ini. Oke. Jadi di track ini si Bule maunya nyari bener-bener full dynamic dari sistem yang lu pasang gitu. Waduh. Sekenceng-kencengnya kan bilang. Sampai yang penting dia dapat rumble bawahnya dengan jelas gitu. Bahaya. Kita coba ya. Ini Bule bener-bener. Mantap.
sambel anjing. Buat Gua ada denger buat teman-teman yang dengerin lagu ini nih, yang kebetulan ya bukan praktisi kompetisi ini. Lagu ini rekomen banget untuk ngetes sistem ya. Instrumennya rame kan. Tapi kalau settingan lu bener, makin digedein, makin enak lagu ini. Oke. Nggak tahu kedengeran jelas apa enggak, sama apa karena gua abis boker jadi lebih terang gitu. Enggak, bukan itu. Bercanda ya. Gini loh, di situ ada xylophone, di situ ada kerincingan, di situ Triangle, ada drum yang drum, gitu ya. ya. Nah, yang gua kaget, boom gitu. Coy, itu nggak kecil loh di sini loh. Iya. Wah, ini gede, segede babi itu, anjing gede banget. Makanya gue bilang, ini apaan kok gede? Bukan forward, tapi dia tetap ada porsinya, tetap ada di depan. Tapi entah size kenapa ada instrumennya rumble. memang Dia besar. memang gede. Memang harus besar. Dia gede. Nah, tadi Tapi aja, bukan gede bleber. Enggak. Gede fokus gitu. Nah, dia ada salah satu alat musik lagi, tapi inget yang Blue Man, yang dia pakai pipralon, dung. Nah, lu keplokannya, alat yang dipukulnya ke pipanya itu, kedengeran nggak tadi? Keplakannya itu kayak keplakan sandal, itu karet. Jadi dia menghasilkan suara pong gitu. Nah, bongnya itu ada boingnya di belakangnya, ada buntutnya, bong, ada ngong itu. Itu subharmonik namanya. Oh, subharmonik. Subharmonik frekuensi. Jadi sebuah suara akan terdengar real kalau subharmoniknya semua ikut keluar di satu sistem. Itu gue kedengeran, makanya tadi gue cari dong. Oke. Gue inget Blue Man karena dia kan beng gitu kan, digebuk-gebuk gitu. Nah, itu pakai sandal itu. Pakai karetnya itu. Kentungan. Nah, pakai kentungan itu. Nah, kentungannya itu dia mengeluarkan ada satu vibrate lagi yang di belakangnya, yang tadi Koko bilang itu apa namanya? Subharmonik. Gue berasa ada pungnya tuh, loh kok anjing ada buntutnya. Gue dengerin lagi. Kenapa tadi gue pegangnya begini nggak seperti biasanya? Gue nggak mau tangan gue itu menghalangi kuping gue. Jadi makanya gue begini untuk ngedengerin di sini gitu loh. Kata terhalang sama mic itu nggak apa-apa. Makanya kan gue rada miring dikit segini. Gue pengen dengerin ini suara kenapa begini? Gede dan memang memang harus di porsinya masing-masing. Tapi entah kenapa, ya karena alat musiknya tadi kok bilang gede, drumnya itu gede kan, dia tuh ada memang size gini. Memang big size gitu. Big size instrumen harus terdengar big size juga. Jangan sampai terlalu kecil gitu. Nah, kalau memang dia mesti gede. Kalau memang dia mesti keluar. Dan tadi ada di belakang, entah kenapa yang main cirikannya jadi banyak di sini, cek. Itu dua yang berbeda. Kalau menurut gue ya, yang gue kedengeran itu dua berbeda. Orang itu main di belakang tapi kecek. Oh, ini beda nih. Yang ini sama ini notnya beda gitu loh. Tapi dua orang berbeda di posisi yang berbeda itu kedengeran jelas. Ini lagu rekomen banget untuk ngetes sistem ya. Terutama kemampuan dynamic sistemnya gitu. Dia sanggup nggak menghandle sekian rame nih instrumennya nih. Ramai sekali nih instrumennya gitu, banyak sekali gitu. Iya bener, kalau misalkan Soundedic semua ngikutin dari channel yang sebelah, itu setiap kali kalau gua nge-review mobil Soko Teddy, gua pasti capek. Gua capek. Gua capek menyalurkan apa yang gua rasa. Setiap kali kalau gue ngedengerin mobil Soko Teddy itu pasti ada sesuatu yang baru, ada yang baru gitu loh. Dan setiap mobil untuk customer Soko Teddy itu pasti ada ceritanya. Pasti ada ceritanya, entah dipanasin, entah dapat kena racun, entah gara-gara ngomongan gua jadi upgrade atau apa. Pasti ada ceritanya sendiri. Jadi gue yakin juga installer di luar sana, kalau misalkan pengen mobilnya di review sama Soundedic, apa kita bisa datang atau bisa ceritain kisahnya para installer di luar sana, silakan hubungin Soundedic. Kok ada lagu pesanan lagi? Nggak ada. Udah selesai. Nggak ada. Mobil. Capek gua iniin, dan Om udah nge-upgrade. Udah nggak lemes lagi mobilnya, full energy dan semuanya itu tersalurkan pada porsinya. Gue seneng banget sih, happy juga, capek juga ngedengerin mobilnya Om. Enak Om mobilnya. Jadi Soko Teddy, sekali lagi thank you udah kasih kesempatan Soundedic untuk review mobilnya. Udah berbagi juga. Dan
Sonedix kalau misalkan ya udah. Ya deh Sonedix, kalau misalkan Sonedix itu penasaran sama hasil karyanya dari Ko Teddy Niki Motor ini, silahkan kontak, silahkan konsultasi, nomor telepon, alamatnya, nomor teleponnya, Instagramnya, YouTube-nya semua ada di bawah. Silahkan kontak, silahkan japri, silahkan konsultasi, silahkan hubungin. Dan Ko Teddy juga ada channel YouTube-nya, di situ informatif banget, nggak kayak gue yang cupu ini. Jadi lebih informatif, lebih banyak informasi yang bisa didapat. Jadi jangan lupa follow juga, jangan lupa juga untuk subscribe. Dan thank you Sonedix sudah nonton dari awal sampai akhir. Bye bye.